Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, Pak Tong memimpin KKR di beberapa kota di Eropa dan Inggris Raya selama minggu-minggu ini. Kita terus mendoakan supaya Tuhan pakai hambanya dengan kuasa dan firman untuk memberitakan firman di Eropa. Tidak seperti di Amerika. Amerika adalah negara tujuan secara satu abad ini, tetapi Eropa banyak orang tidak pergi ke Eropa, pergi ke Amerika. Itu sebabnya orang yang hadir di Eropa tidak sebanyak yang ada di Amerika. Kita bersyukur kalau di Eropa bisa ada 600-700 orang yang mengikuti KKR. Ini adalah jumlah yang sudah sangat banyak, khususnya untuk komunitas Tionghoa atau komunitas Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita doakan masih akan berlangsung. Nanti sore ini jam Jerman, Pak Tong akan berkhotbah di Berlin, kemudian akan lanjut ke Stockholm di Swedia besok dan seterusnya. Lalu pergi ke Inggris Raya dan 5 kota di Inggris Raya, lalu kembali lagi pergi ke Eropa di kontinen mulai dari Belanda, terus Roma dan sampai dengan Paris yang terakhir. Kita doakan Tuhan pakai hambanya terus memberitakan firman untuk menguatkan iman orang-orang percaya dan memanggil orang untuk bertobat. Kemarin diadakan persekutuan wilayah di beberapa rumah tangga di antara jemaat kita, berkumpul jemaat di dalam gereja kita untuk boleh saling mengenal satu dengan yang lain. Dengan jumlah orang yang semakin banyak di dalam gereja kita, memang kita perlu ada kesempatan-kesempatan seperti ini untuk berkenalan, bukan hanya di persekutuan wilayah, tetapi juga setelah kebaktian, Bapak Ibu bisa berkenalan, berbincang-bincang satu dengan yang lain, sehingga kita boleh saling mengenal dan saling memperhatikan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Api Roh Suci, hanya bahasa Indonesia saja. Kita nyanyi kali pertama, kali kedua kita berjabat tangan satu dengan yang lain. Hanya bahasa Indonesia, Api Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta dan bagi namaku. Api Roh Kudus bakar hati. Musik saja. Mari kita bersalam-salaman. Mari kita menyanyi sekali lagi. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, dengarlah doa kami yang kami naikkan melalui pujian ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah kepada kami. Teguhkanlah kami dan jadikanlah kami serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 22. Hari ini kita mengakhiri Lukas 22. Lukas 22 kita akan mengakhiri pada hari ini. Ayat yang ke-63 sampai dengan ayat yang ke-71. 63 sampai dengan 71. Mari kita bergantian, saya mulai. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Joel Green mengatakan bagian ini menggambarkan bahwa perlawanan kepada Tuhan Yesus makin naik, semakin mencapai puncak, the crescendo of hostility toward Jesus.
makin naik seperti orang paduan suara menyanyi, makin lama semakin keras perlawanan kepada Tuhan Yesus. Dari penangkapan sampai penyangkalan Petrus sampai di dalam peristiwa ini kita melihat khususnya dari kalangan orang Yahudi semakin lama semakin keras. Saudara, saya akan masuk kepada detail-detail daripada perlawanan mereka kepada Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak ingin saudara lost the point, yaitu kita harus memahami 3 titik kemenangan yang akan saya bagikan di dalam khotbah ini. Itu adalah inti utama dari khotbah ini. 3 titik kemenangan Yesus. Waktu kita merenungkan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus secara umum, kita tahu bahwa semua itu terjadi di dalam rangka Tuhan Yesus taat kepada Bapa dan mengasihi kita. Dia menanggung penderitaan yang seharusnya kita tanggung. Tetapi saudara, di dalam peristiwa-peristiwa yang dicatat ini, kita akan masuk ke dalam 3 titik kemenangan Kristus. Mari kita mulai dulu dari penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di ayat 63. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Menahan itu berarti apa? Berarti kebebasannya dibatasi. Mengolok-olok berarti apa? Berarti kehormatannya direndahkan. Dipukuli atau memukuli berarti Tuhan Yesus kehilangan kenyamanan karena sekarang mereka memukuli dia. Saudara sekalian, di dalam khotbah doa pagi beberapa minggu saya sudah menyinggung bahwa Tuhan Yesus diperlakukan begitu bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, bukan karena dia kurang baik. Tuhan Yesus bukan saja tidak berdosa, sebaliknya dia penuh melimpah dengan kebenaran dan kasih dan kebaikan. Saudara, itu sebabnya dengan sangat miris Injil Yohanes mencatat sekalipun Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, mereka tetap tidak percaya kepada dia. Bukankah mujizat adalah presentasi daripada kuasa? Bukankah mujizat adalah presentasi daripada kasih? Melalui mujizat Tuhan menyatakan kuasa dia sebagai Allah. Melalui mujizat Tuhan menyatakan kasih dia kepada manusia berdosa. Itu pun mereka tetap melawan dia. Tuhan Yesus tidak berdosa. Sampai Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kamu bisa membuktikan aku berdosa? Tidak ditemukan dosanya, tetap mereka melawan dia. Bahkan Yesus berkata, aku mengatakan kebenaran kepada kamu. Mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Hidupnya sudah benar, kata-katanya sudah benar, tetap saja mereka melawan dia. Nah, inilah yang kita lihat sekarang, saudara sekalian, apa yang terjadi. Secara simpel, mereka berlaku kepada Yesus seperti ini. Karena mereka tidak melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Tuhan Yesus. Setelah kita menjadi orang percaya, kita berkata, bodoh sekali orang-orang ini. Karena kita sudah melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Tapi mereka yang belum melihat, mereka tidak tahu. Itu sebabnya saudara sekalian, mereka terus melakukan seperti yang kita baca. Menahan berarti tidak bebas. Mengolok-olok berarti kehormatannya direndahkan. Memukul berarti kenyamanannya diambil. Sekarang diganti dengan rasa sakit. Cornelius Plantinga di dalam buku dia tentang dosa, saudara mengatakan tentang ejekan dengan kalimat ini. Sebuah ejekan punya kapasitas menembus pertahanan alami kita yang paling kokoh dan kemudian meledakkannya. Maksudnya apa? Orang ketika diejek, saudara sekalian, itu bukan berhenti hanya sampai di luar. Ketika dia diejek, saudara, masuk sampai ke dalam. Saudara, di dalamnya saudara sekalian diolah oleh perasaan dan pikiran yang bercampur menjadi satu dan akhirnya meledak. Itu sebabnya orang diejek, bisa dia diam, tiba-tiba dia menjadi marah. Bisa dia diam dan akhirnya dia bunuh diri. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Nazi, seperti dicatat oleh Cornelius Plantinga. Nazi bukan hanya membunuh tubuh, tetapi membunuh roh. Apa maksudnya membunuh roh? Mereka kepengen saudara menghancurkan roh atau jiwa daripada seseorang. Sampai orang itu saudara akhirnya mempersalahkan diri dia, menuduh diri dia dan sampai akhirnya membunuh diri. Itulah yang mereka lakukan. Jadi yang dilakukan oleh Nazi bukan sekedar membunuh supaya dia mati, membunuh supaya dia berhenti hidup, tetapi yang mereka lakukan adalah menghancurkan jiwa atau roh di dalamnya. Sampai orang itu menjadi ragu akan dirinya sendiri. Setelah ragu akan dirinya sendiri, balik mempersalahkan diri. Setelah mempersalahkan diri, akhirnya dia bunuh diri. Saudara, tidak heran kadang-kadang kita baca di internet, ada kalimat berkata, anak yang dibuli itu bunuh diri. Kenapa saudara? Karena ejekan,
menembus pertahanan alami kita yang paling kokoh, kemudian ledak. Ejekan, tembus ya. Kita mempertahankan, kita punya citra diri, kita mempertahankan, kita punya identitas, bertahan terus. Tetapi dijebol terus oleh ejekan, pelan-pelan atau keras, terus sampai akhirnya runtuh pertahanan itu. Sudah runtuh, masuk ke di dalam bentuk bom. Akhirnya bunuh diri. Anak itu terus dihina oleh orang tua misalnya. Terus dihina. Akhirnya sudah dia nyebrang jalan. Tidak lihat kiri kanan supaya mati. Buat apa saya hidup? Kalau saya seperti yang dikatakan mama atau seperti yang dikatakan papa, saya tidak ada nilainya dalam hidup ini. Buat apa saya hidup? Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan. Semua itu adalah ledakan-ledakan yang muncul di dalam diri. Itu sebabnya saudara sekalian kadang-kadang bisa menjadi sangat mengerikan. Kenapa kamu bunuh orang itu? Dia katakan karena dia hina saya. Kenapa kamu sampai begitu kejam? Setelah kamu bunuh, kepalanya kamu rebus. Karena dia menghina saya, sangat kejam. Jadi secara ejekan, ini katakan seperti yang sebuah ejekan punya kapasitas menembus pertahanan alami kita yang paling kokoh. Kemudian meledak. Ledakan orang itu diledakkan di dalam, bukan di luar. Itu sebabnya saudara sekalian, ejekan, ludah tidak mempunyai persoalan fisik sama sekali. Setelah pandemi kita takut ludah orang ya. Tapi sebelum pandemi diludahi, kita masuk toilet, cuci pakai sabun, sudah bersih. Tapi sakitnya di dalam hati sampai mati. Orang tidak sengaja ketiban kayu, bengkak, saudara sekalian berobat-berobat, sembuh. Dia tidak sakit hati, selesai. 3 bulan selesai. Tapi orang yang diejek bisa dilukai sampai mati. Saudara sekalian, ini adalah catatan yang dikatakan oleh Cornelius Plantinga, sehingga kita menjadi mengerti apa yang mereka lakukan kepada Yesus. Bukan hanya siksaan secara fisik. Saudara perhatikan ayat yang ke-64. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau. Terjemahan Indonesia sayang 1000 sayang. Kehilangan istilah nabi di bagian depan. Nabi atau nubuat, bernubuat. Cobalah katakan siapa yang memukul engkau. Ada kata profesi di dalam bahasa Inggris. Profesi. Saya lebih suka terjemahkan dengan nabi. Cobalah katakan siapa yang memukul engkau. Engkau kan nabi. Kalau nabi kan tahu segala sesuatu. Berarti kalau mukamu ditutup lalu kamu dipukul, di situ kamu mestinya tahu siapa yang memukul engkau. Saudara perhatikan pergeseran daripada ejekan. Saudara. Ejekan pada umumnya serius. Ejekan pada umumnya serius. Orang itu mengejek serius. Guru marah-marah murid serius. Orang tua marah anak serius. Mungkin marah dengan kalimat-kalimat yang sangat menghina tetapi serius. Bos memarahi karyawan serius. Dengan kalimat-kalimat yang menghina tetapi tidak bermain-main. Tapi ketika ejekan semakin naik, bukan semakin serius, malah jadi semakin lelucon. Itu dipermainkan saudara. Saudara lihat ayat yang ke-64 ya. Bukankah mereka makin naik? Kok makin naik jadinya? Saudara sekalian marah menghina, main-main, ketawa-ketawa. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapa yang memukul engkau. Kalau orang, saudara sekalian, kita mengatakan, puji Tuhan, selamat. Bapak terpilih menjadi anggota legislatif di dalam pemilu serentak tahun depan. Wah, puji Tuhan, tepuk tangan ya. Lalu saudara orangnya, makasih, senang. Kalau kita ngomong begitu kepada orang yang terpilih, dia suka cita. Tapi kalau saudara ngomong begitu kepada orang yang tidak terpilih, wah, lain lagi saudara. Dia sangat tidak bisa terima. Mentang-mentang dia terpilih, dia menghina saya. Saya harap lain kali saya balas dendam, saya masuk ke daerah pemilihan dia, saya bikin sampai dia kalah. Saudara sekalian, itu namanya meledak tadi ya. Saudara kita lihat di sini mereka masuk ke dalam permainan, masuk ke dalam ejekan, masuk ke dalam hinaan. Bagi saya ini sangat luar biasa. Panglima bala tentara Tuhan, panglima bala tentara sorga, raja di atas segala raja diperlakukan seperti ini. Kok Tuhan mau ya? Kenapa Tuhan mau diperlakukan seperti ini? Kita nggak mau diperlakukan seperti ini. Kok Tuhan mau diperlakukan seperti ini? Itu ketaatan kepada Bapa dan cinta kepada manusia sangat luar biasa. Tuhan kok mau dipermainkan seperti ini? Saudara bayangkan, dia adalah raja di atas segala raja, hakim yang terakhir, panglima bala tentara Tuhan kok mau? Mukanya ditutup selalu dipermain-mainkan seperti itu.
ditinju-tinju, saudara sekalian dipermain. Kalau zaman sekarang ya, tambah sulut rokok, disetrum, saudara. Wah kok dipermain, kok mau? Saudara. Kok mau diperlakukan seperti itu? Penghinaan bukan lagi berlangsung secara sungguh-sungguh atau serius, kemarahan, suasana yang muram, tetapi penghinaan berlangsung dalam suasana lelucon, ketawa-ketawa, sangat menyakitkan. Di dalam bukunya Cornelius Plantinga dia melanjutkan tadi pembicaraan tentang ejekan, saudara. Dia mengutip dari buku lain satu ilustrasi tentang seorang rabi. Saudara, waktu Nazi menangkap, saudara tahu, membunuh orang-orang Yahudi itu, saudara, seorang rabi dipanggil, saudara, lalu ditelanjangi. Saudara sekalian, setelah ditelanjangi mereka mulai pukul dia. Dan setiap kali mereka pukul, mereka pakai istilah-istilah dalam perjanjian lama. Ini pukulan pertama, pukulan Abraham, pukulan Ishak, pukulan Yakub, saudara. Semua perjanjian lama itu menjadi hinaan, menjadi ejekan, saudara. Saudara sekalian, lalu mereka pegang rambut dia, kepala dia, janggut dia, saudara sekalian, dan mulai dicukur. Mulai dari mana? Rambut kiri digunduli, bagian kiri, semua gundul. Setelah gundul, jenggotnya sebelah kanan digunduli semua. Lalu saudara, mereka sekarang bermain dengan dia, lelucon dengan dia. Lalu mereka bilang, kamu kan nanti hari Sabat, hari Sabtu kamu akan berkhotbah kan? Ayo berkhotbah sekarang. Tentara-tentara itu mengelilingi dia, suruh dia berkhotbah. Lalu dia bilang, bolehkah saya minta yarmulke? Yarmulke itu topi bundar itu. Saya mau pakai topi itu sebelum berkhotbah. Lalu dikasih topi itu dalam kondisi telanjang, rambut yang gundul sebelah-sebelah. Lalu saudara, dia berkhotbah. Mereka tanya, kamu hari Sabtu nanti rencananya khotbah apa? Dia berkata, saya rencana khotbah satu tema. Tema apa itu? Sangat menyedihkan. Manusia dicipta sebagai gambar dan rupa Allah. Waktu dia ngomong kalimat itu, dia sendiri sedang diperlakukan seperti binatang. Saudara mengerti, ketika ejekan makin naik, bukan jadi tambah serius, malah justru jadi main-main. Makin lelucon, makin menyakitkan. Makin main-main, semakin menyakitkan. Saudara, itu sebabnya saudara, tiba-tiba Lukas menghentikan catatan ini dan menyimpulkan dengan satu kalimat di ayat 65. Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Masih banyak yang lain. Bukan hanya ini. Masih banyak, many other insulting things to him. Masih banyak yang lain. Kenapa saudara, Lukas seolah-olah tidak tega untuk mencatat semua caci maki itu disampaikan kepada Yesus. Dia hentikan itu di situ. Lalu saudara sekalian, langsung dia simpulkan dengan kalimat itu. Masih banyak lagi. Saya tidak usah tulis semua. Kalau saya tulis semua baru kamu mengerti berapa banyak penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Oleh karena caci maki dan hujatan yang disampaikan oleh orang-orang itu kepada dia. Bukankah Tuhan Yesus itu Allah? Bukankah orang yang menghujat Allah harus dilempar dengan batu sampai mati? Karena mereka tidak melihat kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara sekalian, di dalam semua perlakuan ini yang akhirnya harus di-cut oleh Lukas. Seperti film ini di-cut, tiba-tiba adegan-adegan itu di-cut. Saudara. Ditahan, diolok, dipukuli, dipermainkan, lalu di-stop di situ. Lukas hanya memberitahu dengan narasi. Banyak lagi hujat diucapkan mereka kepadanya. Apa saja. Semua caci maki yang mungkin diucapkan, ucap. Kalau sudah selesai, hoax. Seperti dalam politik ya. Politik begitu. Maki, sudah habis yang bisa dimaki, ciptakan hoax untuk menyerang lawan terus. Dan saudara, itu sejak zaman Yunani kuno, hoax itu punya dua fungsi. Nah ini saya tidak bicara filsafat hari ini. Fungsi pertama untuk mempersatukan kelompok. Hoax, mereka ciptakan, mereka itu gini. Nah, itu untuk mempersatukan kelompok. Kedua, untuk menyerang lawan dengan hoax. Pakai saudara hoax yang kemarin dalam doa pagi juga saya katakan saudara sekalian. Kekristenan juga saudara sepanjang sejarah mengalami hoax yang sangat banyak. Itu sebabnya saudara sekalian tidak bisa luput serangan-serangan itu datang melalui hoax. Di dalam politik sudah biasa. Tetapi saudara sekalian, kekristenan juga mengalami. Oh, mereka makan daging manusia. Orang itu zaman rasul-rasul ya. Mereka makan daging manusia, minum darah manusia. Itu salah satu hoaxnya. Buktinya apa? Itu kan ada kalimat. Barang siapa minum darahku, makan dagingku. Itu ada kalimatnya kok. Ada ayatnya. Berarti apa? Mereka ini kanibal. Itu salah satu hoax yang diedarkan oleh orang-orang pada zaman itu. Saudara sekalian, Lukas menghentikan catatan ini, tidak melanjutkan catatan ini, saudara, berhenti sampai di sini.
Tidak berarti saudara bahwa penderitaan Tuhan Yesus sedikit, bukan. Tetapi kata-kata manusia tidak cukup untuk menceritakan seluruh penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimana respon Tuhan Yesus? Kita masuk kepada kemenangan yang pertama. Mari kita bersama-sama membuka 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Sama-sama, 1, 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Orang berpikir saudara kalau membalas itu adalah kebebasan. Justru membalas itu adalah bukti dia terbelenggu. Kamu caci maki, saya balas caci maki. Berarti apa? Berarti tindakan saya mengikuti kamu. Tindakan saya diatur oleh kamu. Tindakan saya mengkopi kamu. Berarti saya tidak bebas. Saya dibelenggu oleh kamu. Kamu maki, baru saya maki. Berarti apa yang saya lakukan tergantung apa yang kamu lakukan. Di situ saudara, balas dendam bukan ekspresi kebebasan. Balas dendam justru ekspresi orang itu terbelenggu. Dia tidak bebas, dia terbelenggu, dia tidak kreatif. Dia terus berada di bawah kurungan daripada orang yang melakukan sesuatu kepada dia. Tuhan Yesus tidak mau terjebak ke dalam belenggu itu, dia mau bebas. Itu sebabnya dia menghentikan itu, saudara. Itulah kemenangan dia. Kemenangan berarti apa, saudara? Berarti orang mencaci maki jangan balas mencaci maki. Kalau balas bukan menang. Oh, saya mau balas, saya mau mencari kepuasan. Saudara, tidak akan puas. Balas dendam itu tidak akan puas. Absalom membunuh Amnon karena Tamar adiknya diperkosa oleh Amnon. Setelah membunuh Amnon pun kondisi adik perempuannya tidak kembali seperti semula. Hanya karena dia membalas dendam. Orang berpikir karena membalas dendam supaya mencari kepuasan, itu adalah satu tahayul yang sebenarnya kalau dipikir-pikir tidak mungkin terjadi. Martin Luther King mengatakan, mata ganti mata, seluruh masyarakat jadi buta. Kamu pecahkan mata saya satu, saya balas kamu satu. Kamu punya pecah satu, kamu balas saya satu lagi. Terus begini, sampai semua buta. Kenapa saudara? Karena terus mencari kepuasan, terus mencari kepuasan. Mau mencari kepuasan melalui balas dendam, itu satu tahayul yang tidak mungkin bisa tercapai. Kecuali berhenti dari balas dendam dan menang melalui pengampunan yang nanti kita akan lihat di dalam bagian-bagian berikutnya. Saudara sekalian, saudara perhatikan di sini kemenangan Tuhan Yesus ada di mana? Saudara sekalian, Tuhan Yesus saudara sekalian tidak membalas dendam, berarti dia mengampuni. Dia tidak mengancam. Tuhan Yesus tidak memakai kuasa dia sebagai panglima bala tentara Tuhan, sebagai hakim yang tertinggi. Mengatakan, awas ya, kamu kerjain saya, kita ketemu di pengadilan terakhir. Tidak mengancam, tapi dia menyerahkannya kepada Dia yang akan menghakimi dengan adil. Berarti apa saudara? Berarti Tuhan Yesus menjalankan pengampunan. Ini adalah sesuatu yang konsisten dengan apa yang dia ajarkan di depan dan apa yang dia doakan di belakang. Di belakang Tuhan Yesus berdoa di atas kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka. Waktu Yesus berdoa, sebenarnya dia sudah jalankan doa itu di mana? Di dalam catatan Injil yang disimpulkan oleh Petrus. Petrus ini bukan mencatat sesuatu yang tidak ada dalam Injil. Petrus hanya menyimpulkan apa yang ada di dalam Injil. Yaitu Yesus tidak membalas dendam. Yesus tidak membalas dendam, dia melakukan ini karena inilah yang dia ajarkan di dalam Lukas pasal yang ke-6. Kasihilah musuhmu, ampunilah, berdoalah bagi mereka, mintalah berkat bagi mereka dan seterusnya. Saudara, berbuatlah baik kepada mereka. Itu tugas orang percaya, adalah menyatakan kasih. Yesus mengajarkan mengampuni musuh. Setelah mengajarkan, dia melakukan. Dia tidak membalas dendam. Setelah melakukan, dia mendoakan. Di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa ampunilah. Saudara lihat 3 step ini. Dia ajarkan, dia lakukan, dia doakan. Kasih itu saudara dia ajarkan. Kasih itu dia lakukan. Kasih itu dia doakan. Benar-benar Tuhan Yesus jalankan di dalam kehidupan dia. Saudara sekalian, ini adalah firman Tuhan yang memberitahu kepada kita, saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi saudara perhatikan dalam ayat ini, pengharapan Tuhan Yesus akan keadilan tidak mati. Pengharapannya tidak berhenti, pengharapannya nyala terus. Pengharapannya hidup terus, pengharapan akan keadilan.
Peter Davids mengatakan dari Kejadian sampai Wahyu sepanjang Alkitab, pengajaran bahwa Allah menghakimi dengan adil konsisten diajarkan terus. Dari Kejadian 18, Abraham berkata, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Sampai Wahyu 19, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Alkitab secara konsisten mengajarkan tentang penghakiman yang adil. Maka itulah pengharapan Tuhan Yesus akan keadilan. Itu kemenangan pengharapan. Kemenangan pengharapan itu sebabnya Yesus waktu diam, istilah daripada Karen Jobs, bukan silence of passive resignation. Bukan dia diam secara sekali, artinya dia mundur, pasif mundur, bukan. Tetapi silence of patient confidence. Orang yang diam tetapi dengan kesabaran yang meyakinkan, dengan keyakinan yang sabar. Ada pengharapan enggak? Kadang-kadang orang mengatakan tidak ada balas dendam, tapi enggak ada pengharapan. Pengharapan akan keadilan ada. Pengharapan akan keadilan tidak mati. Itu sebabnya kemenangan yang pertama bukan kemenangan pembalasan, tetapi kemenangan pengharapan akan keadilan. Tidak membalas, saudara. Oh, tidak membalas berarti apa, saudara? Berarti menerima ketidakadilan. Kalau tidak membalas dan membiarkan, saudara, ketidakadilan itu berlangsung, berarti apa? Mengafirmasi ketidakadilan. Bukan. Yesus bukan setuju ketidakadilan. Dia mengharapkan keadilan. Tapi keadilan itu diharapkan bukan dengan jalan dia membalas dendam. Kalau dia membalas dendam berarti dia mau tangani sendiri. Sudah tidak usah, tidak percaya lagi keadilan Tuhan. Saya tangani sendiri aja, buat apa lagi nunggu. Itu di masyarakat namanya main hakim sendiri. Tidak, Tuhan Yesus punya pengharapan. Saudara, kemenangan yang pertama adalah kemenangan pengharapan akan keadilan. Tetap berharap, saudara, tetap menang, berharap. Dan tidak membalas dendam, saudara, kemenangan pengampunan. Kemenangan saudara sekalian yang bersifat pengharapan bagi saya belum bicara tentang kasih nanti dalam bagian yang kedua. Di sini Yesus mengampuni, Yesus tidak membalas dendam. Tapi kemenangan yang saya mau sorot di sini adalah kemenangan pengharapan akan keadilan. Saudara, Karen Jobs menceritakan satu cerita, ilustrasi saudara ya, tentang orang yang percaya Tuhan Yesus di satu desa. Ya. Di desa itu bukan orang Kristen semuanya. Lalu kemudian ada satu keluarga, bagaimana ceritanya, singkat cerita mereka percaya Tuhan Yesus. Setelah mereka percaya Tuhan Yesus, beberapa waktu kemudian desa itu mengalami bencana alam. Gempa bumi kah, gunung meletus kah, dan sebagainya. Sekejap mata, saudara, orang kampung semua mengulurkan telunjuk kepada keluarga ini. Gara-gara kalian berhenti menyembah dewa, makanya bencana alam. Desa ini sudah 100 tahun, sudah 70 tahun, tidak pernah mengalami gunung meletus, tidak pernah mengalami bencana alam. Karena selama ini kita dengan konsisten memberikan sesajen kepada dewa, gara-gara kalian percaya Yesus. Coba siapa yang bisa bela mereka? Gak ada yang bisa bela. Kenapa saudara sekalian? Karena mau belanya bagaimana? Kok persis ya setelah percaya Yesus terjadi gempa bumi. Belanya mesti bagaimana belanya? Tidak bisa bela saudara. Kalau panggil ahli dari ITB, ahli geologi, dari BMG datang menjelaskan, ini gunung sudah dorman 69 tahun. Maka begini secara ilmiah memang saatnya erupsi. Saatnya meletus. Ini ada pergeseran lempeng tektonik dari Australia apa saudara. Ini memang. Tapi orang kampung tidak mau tahu. Orang kampung mengatakan pokoknya yang ada setelah kalian percaya meninggalkan dewa terjadi bencana alam. Siapa yang membela mereka? Nah, Petrus berkata, mari kita baca. 1 Petrus 4 ayat 5. Kalimat ini diucapkan Petrus menurut Karen Jobs. Konteksnya kira-kira seperti ini. 1 Petrus 4 ayat 5. Mari kita hafal ayat ini, saudara. Mari kita hafal ayat ini. Ini adalah ayat hafalan kita pada hari ini. 1 Petrus 4 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sekali lagi. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mulai kita hafal ya. 1, 2, 3. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sekali lagi, 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mereka
yang menghakimi orang Kristen tadi harus memberi pertanggungjawab. Tidak ada yang bela. Saudara, apakah panggil ahli akan terima? Belum tentu. Belum tentu, saudara. Belum tentu ada ahli, saudara datang, mereka bisa terima. Kalau contoh saudara umpama ya, satu desa, satu daerah menerima satu hoax dari zaman dulu yang mereka sudah turun-temurun pegang. Dulu Raffles pernah ke sini, atau dulu Jenderal Daendels pernah ke sini. Lalu mereka, wah itu orang besar pemimpin dunia, namanya Raffles atau Daendels pernah ke sini. Lalu mereka dirikan patung, menghormati. Setelah dirikan patung, saudara, ada orang meneliti untuk disertasi. Apa betul Daendels atau Raffles pernah ke daerah situ? Pelajari semua surat-surat, semua catatan-catatan sudah ditemukan. Tanggal sekian, bulan sekian, Daendels sedang ada di Prancis. Atau Raffles sedang ada di Inggris. Memang ada orang bule pergi ke situ, itu sekretarisnya. Tapi mereka di kampung karena lihat bule sama semua. Mereka mengatakan, Jenderal Daendels. Dia bukan bilang dia Jenderal Daendels. Dia bilang, saya sekretaris Jenderal Daendels. Yang mereka tangkap, Daendels. Lalu secara dari generasi ke generasi, beritahu kepada orang di kampung situ, Daendels pernah ke sini. Wah, mereka sangat senang, sangat bangga. Sudah dirikan patung. Datang ahli dari Universitas Indonesia. Meneliti sejarah, disertasi. Sudah diakui oleh internasional. Penelitian dia sudah masuk ke jurnal internasional. Bawa pergi ke situ. Hasilnya orang kampung percaya, kurang sedikit dia dibunuh. Kamu belum lahir, kita sudah, nenek moyang kita sudah ketemu Daendels sendiri. Kamu tiba-tiba datang berani mengatakan Daendels tidak pernah ke sini. Itu penipuan. Oh, sampai kapan saudara? Hoax itu tidak akan berhenti. Mungkin sampai desa itu menghasilkan ahli sejarah lulusan luar negeri yang meneliti 100 orang yang pernah meneliti, mungkin baru mereka percaya. Kalau enggak selama bergenerasi-generasi tidak bisa percaya. Sulit percaya. Tadi saudara sekalian, bahwa ahli dari ITB datang, ini memang sudah waktunya gunung meletus, ini memang gempa tektonik, memang ini pergeseran dari lempeng mana, memang ini saatnya. Oh orang kamu, pokoknya kita tidak mau tahu yang pasti, sejak mereka jadi Kristen, gempa bumi. Akibatnya apa? Enggak ada pembelaan sampai kapan? Penghakiman terakhir. Petrus berkata mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Tuhan dalam penghakiman terakhir. Di situ saudara sekalian, penghakiman terakhir menjadi penghiburan bagi orang percaya. Tuhan Yesus bersecara kemenangan yang pertama adalah kemenangan secara pengharapan. Tidak berhenti secara mengharapkan keadilan Allah. Mengharapkan, kalau bagi kita orang percaya saudara, mengharapkan Allah yang berdaulat. Tidak berhenti. Saya memberikan kepada saudara sekalian contoh tadi itu saudara di dalam 2 foto, yaitu saudara sekalian yang terjadi di Vietnam atau di Laos saudara. Orang-orang yang di desa itu mereka beribadah, mereka diusir dari kampung. Ini mereka beribadah. Kalau saudara perhatikan baik-baik, mereka lagi doa berlutut saudara ya. Mereka sedang doa berlutut. Nanti kita doa berlutut juga setelah kebaktian. Di desa, mungkin saudara sekalian mereka tidak ada ruangan. Ataukah mereka sudah diusir. Ataukah memang itu saudara tempat kebaktian mereka setiap minggu. Kenapa tidak dalam gedung? Kenapa tidak di balai desa? Mau di balai desa di sini aja kalau ketangkap bisa mati kok. Apalagi di balai desa itu tidak mungkin. Baru-baru ini saudara 15 keluarga di Laos diusir oleh orang-orang sekampung mereka. Dan mereka luntang-lantung tinggal di hutan dengan makan apa adanya. Siapa yang membela mereka? Tidak ada. Panggil camat, malah camat tambah persulit mereka. Panggil bupati, bupati malah menuding mereka. Siapa yang membela mereka? Itu kalimat tadi. Mereka yang menghakimi kamu akan dihakimi oleh Tuhan. Itulah penghiburannya. Seperti Stefanus ketika dilempar batu sampai mati. Siapa yang bela dia? Ada Paulus. Bukan saja tidak bela, Paulus setuju pembunuhan Stefanus. Yang bela Tuhan Yesus berdiri menyambut Stefanus. Satu foto lagi saudara, mereka berdoa di dalam hutan. Mungkin itu mereka sudah diusir ya, mungkin ya. Saya tidak tahu ini di Vietnam atau di Laos, saudara mereka sudah diusir. Lalu masuk ke dalam hutan. Ini bukan mereka lagi camping, bukan lagi retret, bukan lagi mendaki gunung, outing, bukan saudara. Ini mereka adalah orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Siapa yang membela mereka? Tidak ada. Penghakiman Tuhanlah yang akan membuktikan bahwa mereka benar. Maka di dalam khotbah-khotbah Wahyu saya pernah sampaikan satu kalimat. Sorga adalah bukti bahwa
orang percaya tidak keliru mengikut Tuhan. Amin. Saya ulang ya. Sorga adalah konfirmasi bahwa tidak keliru orang percaya mengikut Tuhan. Tugas kita adalah tetap berharap kepada Allah yang adil. Tetap berharap kepada Allah yang berdaulat. Kalau saudara membaca Instagram saya menulis tentang apa artinya Allah yang berdaulat. Saya kutip di sini saudara sekalian 6 kalimat. Pertama, orang yang percaya kepada Allah yang berdaulat tetap beriman, tetap berharap, dan tetap berdoa sekalipun situasi tampak mustahil. Tetap beriman. Itu buktinya dia percaya Allah berdaulat. Orang yang percaya kepada Allah yang berdaulat tetap bersyukur. Sekalipun situasi sulit dan pahit. Kalau saudara berhenti bersyukur, berarti saudara tidak percaya Allah berdaulat. Orang yang percaya kepada Allah yang berdaulat belajar menerima setiap situasi dan belajar mentaati firman Tuhan dalam situasi tersebut. Tuhan, kondisinya begini, tapi saya mau taat firman-Mu. Berikutnya, orang yang percaya, berikutnya coba. Orang yang percaya kepada Allah yang berdaulat belajar melayani Tuhan dalam pelayanan apa saja. Itu tandanya dia percaya Allah berdaulat. Apa saja yang sederhana, di atas mimbar, di bawah mimbar, saya terima. Itu tandanya dia percaya Allah berdaulat. Orang yang percaya kepada Allah yang berdaulat, percaya bahwa segala sesuatu yang baik bisa terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Itu namanya percaya Allah berdaulat. Percaya Allah berdaulat berarti apa? Rendah hati, mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah dan tidak akan hitung jasa sendiri. Kalau dia hitung jasa dia berarti apa? Dialah yang berdaulat, bukan Tuhan yang berdaulat. Saudara, apa artinya kita percaya Allah adil? Apa artinya kita percaya Allah berdaulat? Tuhan Yesus menjalankan keyakinan itu. Allah adil berarti apa? Saya tidak boleh balas. Biar sampai waktunya. Kapan? Lama. Nah ini saya masuk ke kemenangan kedua. Kemenangan yang kedua, kemenangan Tuhan Yesus berbeda dengan kemenangan versi perjanjian lama. Mari kita buka Hakim-Hakim 16. Dalam perjanjian lama ada model kemenangan yang nanti kita temukan di dalam perjanjian baru berbeda. Saudara, ketika mengalami ketidakadilan, ketika mengalami penderitaan, saudara, apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama? Mari kita lihat, ini contoh mewakili yang seringkali terjadi dalam perjanjian lama. Ayat 25, Hakim-Hakim 16 ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang, dipermainkan ya, seperti Tuhan Yesus. Ayat 28, Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ayat 30. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Kemenangan melalui pembalasan. Miriam dan Harun menghina Musa, kena kusta. Datan, Korah, Abiram melawan Musa, mati ditelan oleh bumi. Lalu apa lagi saudara? Banyak ya. Nah, Imam Amazia menghantam Nabi Amos. Amos berkata, ingat Amazia, istrimu akan ditelanjangi, anakmu akan mati. Kemenangannya melalui pembalasan itu memang versi perjanjian lama. Termasuk Simson. Beri saya satu kali saja. Dia dorong kedua tiang itu. Runtuhlah gedung pertemuan itu, mati 3.000 orang Filistin. Selama dia hidup, saudara bunuh. Tidak sampai 3.000. Satu kali rapel lebih banyak. Itu kemenangan versi perjanjian lama. Kemenangan Kristus, saudara perhatikan, tidak ada pembalasan. Ada enggak Yesus setelah bangkit, imam kepala yang melaporkan dia semua lumpuh? Tidak ada. Malkus yang datang menangkap Yesus ketika kesulitan, Yesus bantu. Karena itulah ajaran Yesus, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Kemenangannya bukan kemenangan versi pembalasan.
Sekalipun Tuhan Yesus bisa lakukan itu. Di dalam perjanjian lama, saudara perhatikan, selalu kita ketemu versi itu. Mati, terakhir dihantam. Tapi dalam perjanjian baru tidak, saudara. Tidak ada satu orang yang menghantam Yesus kemudian, saudara sekalian. Akhirnya setelah Yesus bangkit, saudara, yang menyalibkan Yesus matanya buta semua. Tangannya langsung mati sebelah, pansui semua. Tidak ada. Saudara, pengampunan. Kemenangannya, saudara, maka kemenangan yang pertama tadi, kemenangannya adalah kemenangan pengharapan akan keadilan. Kemenangan yang kedua, saudara, adalah kemenangan di dalam bentuk kasih yang dinyatakan. Itulah, saudara sekalian, Kristus. Kemenangannya, saudara, bukan kemenangan versi balas dendam. Dia telikung bisnis saya, dia ambil karyawan saya berdoa supaya pabriknya terbakar, supaya semua karyawannya stroke. Kalau perlu dia sendiri stroke 7 kali. Itu versi perjanjian lama. Versi perjanjian baru tidak. Tuhan, dia ambil karyawan saya biar Tuhan berkati dia. Biar dia tambah kaya. Biar dia tambah sukses. Tapi doanya jangan sambil geram ya. Doanya tulus, jangan sambil biar tambah sukses. Jangan, saudara. Itu doanya tidak tulus. Doanya yang tulus, saudara. Tuhan berkati dia dengan tulus. Karena itu yang Yesus ajarkan. Di dalam kesaksian yang saya sudah lama baca, saudara. Christopher Hitchens, seorang ateis yang selalu melawan kekristenan. Waktu dia sakit, Dr. Francis Collins yang merawat dia. Dr. Francis Collins orang Kristen yang menjadi lawan debat daripada Christopher Hitchens. Tidak balas dendam. Francis Collins mengumpulkan orang, mendoakan Christopher Hitchens. Bahkan dia sebagai seorang dokter melakukan treatment untuk orang ateis, tidak doakan supaya dia mati. Saudara, Christopher Hitchens seorang ateis, tidak percaya Tuhan, saudara, tapi dia tidak bisa tidak harus dari mulutnya mengakui Frank Collins orang Kristen yang penuh dengan kasih. Itu yang kita bawa, saudara. Itu yang kita bawa kepada dunia. Kalau kita kembali kepada versi perjanjian lama, kita tidak berbeda dengan dunia. Sistemnya apa? Sistem balas dendam. Sistem perhitungan. Oh, dulu kamu kerjai saya, sekarang saya kerjai kamu, ya. Kerjai, saudara, bisa depan mata, bisa diam-diam di belakang. Ya, kamu kerjain saya balas kerjain kamu. Mari kita lihat saja, tiba-tiba muncul kejutan-kejutan yang bikin kaget. Itu yang terjadi di dalam politik sekarang ini ya. Muncul kejutan-kejutan, saudara ya. Jadi kalau saudara ngikuti politik perlu jantung agak sehat, saudara. Karena saya khawatir saudara sekalian bisa sakit, saudara ya. Karena tegang-tegang terus kita ngikuti politik ini, saudara. Kita ngikuti politik ini, saudara. Seorang bapak-bapak yang sederhana pikirannya, saudara, dia nonton di TV, MK, dia tanya sama saya, Pak, kok MK jadi MK maksudnya apa Pak? Kok MK jadi double begitu Pak ya? Dia nggak ngerti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dia cuma bingung aja, MK kok jadi 2 Pak ya? Kan 1 MK kok jadi MK, nanti ada lagi MK. Ya. Bukan Pak, itu Majelis Kehormatan disingkat MK, Mahkamah Konstitusi disingkat MK, jadi MK. Saudara, karena apa? Karena nanti MK muncul lain-lain. Nanti habis ini muncul lagi apalagi, saudara. Terus tidak habis-habis ya. Kita tidak mengerti, saudara. Karena dunia politik juga satu rimba seperti kita khotbah minggu lalu. Memang hidup ini banyak rimba, saudara. Saudara, kemenangan Yesus bukan kemenangan balas dendam. Itu versi perjanjian lama. Dari Musa, dari Amos, dari siapa nabi-nabi, saudara, sampai Simpson, saudara sekalian. Daud sendiri juga. Kemenangannya adalah versi balas dendam. Tapi kemenangan Kristus, saudara, bayangkan setelah Yesus mati di kayu salib, bangkit, saudara, tidak ada orang yang dihukum, saudara. Selain Iskariot yang matinya apa? Dibunuh atau bunuh diri? Gara-gara dia mengkhianati Yesus. Waktu dia lagi main HP di bawah pohon, angin ribut datang, pohon tumbang. Batok kepala dia bagi 2. Tidak ada, saudara. Dia mati bunuh diri. Bukan kena halilintar. Bukan ditempeleng oleh malaikat seperti Herodes mati dimakan cacing. Bukan, tidak bisa loh. Tuhan kalau melakukan bisa. Tapi kemenangannya bukan versi itu. Kemenangannya adalah versi pengampunan. Versi pengampunan, rasul-rasul dibunuh. Kita tidak dengar saudara sekalian cerita. Mungkin ada ya. Kalau Herodes kan ditempeleng sama malaikat Pak. Betul saudara. Kadang-kadang Tuhan sudah tidak tahan. Saking jengkelnya. Dia hantam, memang Herodes kurang ajar ya. Selama, saudara perhatikan kalimat ini. Selama Alkitab dicatat dari Matius. Belum pernah keluarga Herodes dihukum. Itu sebabnya keluarga yang begitu kurang ajar kepada Tuhan
Satu kali ditempeleng dalam Kisah 12. Tapi dari depan, belum pernah kita baca keluarga Herodes dihukum oleh Tuhan. Tapi saudara sekalian, itu bukan pola seperti dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama saudara temukan terus Musa saja dalam kehidupan dia berapa banyak kali. Miriam dan Harun memarah-marahi Musa, langsung dihukum sama Tuhan kena kusta. Saudara, dan terus sama orang teman-teman Ayub yang konseling, niatnya baik, motivasinya baik konseling, cuma keliru konselingnya, dihukum sama Tuhan. Tapi di dalam perjanjian baru, pengampunan, kemenangan pertama adalah kemenangan pengharapan akan keadilan. Kemenangan kedua, kemenangan kasih yang dinyatakan. Itulah kekristenan, itulah menjadi serupa dengan Kristus. Itulah cara Tuhan Yesus menghadapi. Kasih yang nyata, bukan hanya kasih yang ada di dalam mulut, bicara kasih, tetapi prakteknya sama sekali tidak ada. Hanya fasih sebagai orang Kristen berbicara tentang kasih, tetapi kasih tidak ada. Kasih itu yang Yesus bawa, dia nyatakan di dalam orang-orang yang melawan dia. Markus, minggu lalu apa 2 minggu lalu saya katakan saudara, Markus ikut menangkap Yesus ketika telinga dipotong oleh Petrus. Kalau kita, biarin aja Markus, biar dia bawa pulang hilang telinga satu, itu kenang-kenangan dia dulu tangkap Yesus. Ya supaya tiap kali anak cucu tanya, Kong kenapa kok telinga hilang sebelah? Dulu Kong nakal ya, tangkap seorang guru, akhirnya telinga hilang sebelah. Yesus sembuhkan. Dia tidak balas dendam, dia sembuhkan. Waktu orang yang menangkap dia perlu, dia sembuhkan. Itulah namanya kemenangan kasih. Saudara, ketika nanti suatu hari, orang yang membenci saudara, yang melukai saudara dalam kondisi yang sangat memerlukan. Jangan lupa khotbah hari ini. Nyatakan kasih Kristus kepada dia. Amin. Berat ya, tapi harus amin. Nyatakan kasih kepada dia. Itulah kesaksian orang Kristen. Mungkin dia bukan orang Kristen. Hari itu baru dia mengerti ternyata orang Kristen seperti ini. Kasih Kristus itu memenangkan dia. Kokoku dari dulu ya terus menghina saya. Waktu dia perlu bantu. Contoh. Saudara punya teman bisnis menelikung saudara. Tetap waktu dia perlu bantu. Itu kasih. Kalau tidak saudara, kita orang Kristen cuma di label KTP sama orang di dalam dunia, tidak ada bedanya. Waktu dia perlu tetap datang. Waktu dia terjepit tetap bantu. Waktu dia kesulitan tetap mengasihi dengan kasih. Nanti dia sungkan sendiri, dia malu sendiri, dan dia rasa bersalah sendiri. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi yang penting kita clean, bersih di hadapan Tuhan. Bersih, clean di hadapan Tuhan. Ini kemenangan kedua. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-66. Kita lihat bagian selanjutnya, saudara sekalian, Tuhan Yesus diapakan. Setelah tadi penderitaan-penderitaan itu, saudara, Tuhan Yesus diapakan sekarang. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Leon Morris mengatakan ini adalah three constituent parts of the Sanhedrin. Sanhedrin atau majelis agama terdiri dari 3 kelompok dan 3-3-nya ada di sini. Bangsa Yahudi, tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, seluruh kelompok majelis agama. Dan nanti dalam Markus 14 yang akan kita baca, suara mereka bulat. Tidak ada dissenting opinion. Mahkamah Agung 3 dissenting opinion. MK 1 dissenting opinion. Tapi 3 kelompok dalam majelis agama, suara mereka bulat untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Tidak ada dissenting opinion. Jadi saudara, suara bulat belum tentu betul. Saudara sekalian, tapi saya dengar pengamat politik mengatakan, itu dissenting opinion itu ya, itu juga rekayasa. Karena kalau 9 setuju semua, orang tambah curiga. Maka supaya jangan orang curiga, 3 tidak setuju, 2 setuju separuh, 3 setuju. Jadi, saya tidak tahu saudara ya, karena politik itu multi tafsir saudara ya. Segalanya memang bisa ditafsirkan. Jadi kita kalau ngikuti saudara, lama-lama kita jadi ngikuti orang politik ya. Lama-lama jadi semua curiga saudara. Semua curiga sama orang. Jangan-jangan ini. Itu mereka kumpul-kumpul di situ tuh. Ngapain tuh? Ya. Makan siang berempat. Ya. Kita nggak diajak-ajak saudara, betul ya. Kita nggak diajak, mereka makan siang berempat sendiri. Saudara, apa itu? Lagi ngapain itu? Di dalam situ ngomong apa? Saudara? Kita cuma lihat di foto mereka makan siang berempat, tapi ngomongnya apa? Kita tidak tahu. Karena politik apa yang terjadi kita tidak tahu. Saudara sekalian,
Kita lihat saudara di sini mereka suara bulat. Nanti kita akan lihat di bagian bawah saudara. Tapi 3 kelompok ini saudara datang berkata kepada Yesus. Saudara perhatikan apa yang mereka lakukan saudara. Lalu ayat 67, Lukas 22 ayat 67 katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Orang yang sudah curiga atau tidak percaya, penjelasan dan bukti tidak menolong. Kenapa hati? Kecuali lembaga. Lembaga itu institusi. Bank mengatakan KTP ada, kasih. Kartu ATM ada, kasih. Bisa foto, bisa. Sudah, saudara bisa cairkan uang. Karena lembaga. Tapi hati orang tidak bisa. Dia sudah curiga, saudara kasih penjelasan sampai berbusa-busa. Kamu selingkuh ya sama sekretaris di kantor. Bawa orang kantor, 20 orang ke rumah. Ini mama tanya sendiri, ini orang karyawan semua di kantor. Oh kamu sudah bayar mereka semua, mereka sudah kong kali kong sama kamu. Gak bisa dipercaya. Sudah bawa 20 orang, mau bawa 2.000 orang. Semua karyawan pabrik dibawa. Kalau sudah nggak percaya, saudara bukti dan penjelasan tidak menolong. Kecuali hatinya diubah. Maka Yesus langsung, sudah tidak usah panjang lebar deh. Jikalau aku mengatakan kepada kamu, kamu tidak percaya juga kok. Percuma. Kalau saya ngomong juga kamu nggak percaya, buat apa saya ngomong? Buat apa saya ngomong? Tapi nanti kita lihat di bawah, saudara, di bagian terakhir. Yesus akan bicara. Itu kemenangan ketiga, nanti kita lihat. Lalu saudara ayat 68, Lukas 22:68, Yesus berkata, sekalipun aku bertanya, kamu tidak jawab. Maksudnya apa saudara? Matthew Henry jelasin itu kira-kira begini. Ketika Yesus memberi penjelasan kepada mereka yang betul-betul secara jelas. Harusnya mereka mengatakan, oh iya kami salah. Waktu mereka terjepit, mereka tidak akan mengaku salah. Mereka akan diam saja. Itu sudah pernah terjadi beberapa kali. Ketika Yesus benturkan mereka 2 hal. Mereka bingung, mereka diam. Ayo, baptisan Yohanes dari Tuhan apa dari manusia? Bingung, mereka diam. Kalau kejepit, tidak mau ngaku. Ini ya, kamu curiga sama saya, nih saya bawa bukti ya. Bukti setelah ada, tetap tidak mau ngaku. Maka Yesus bilang, saya kalau tanya juga kamu tidak jawab. Kalau saya persoalkan, kamu tidak akan jawab, kamu diam saja. Kalau ke saya bicara, kamu tidak percaya. Jadi saudara kalau sudah dicurigai atau tidak dipercaya itu saudara, memang tidak gampang saudara. Tidak gampang. Saudara bawa presiden pun saudara kalau dia sudah tidak percaya saudara. Ya kalau semuanya percaya saudara ya. Maka saudara sekalian orang bisa langsung terima calon presiden, calon apa. Buktinya saudara ya. Orang mengatakan begini, oh kalau orang baik semua senang. Saya berkata begini saudara, kalau orang baik semua senang, tidak ada anak kurang ajar sama mama, betul gak? Apa mama kurang baik? Kita jangan bicara mama yang abnormal ya, itu gak usah ngomong. Kenapa masih ada orang kurang ajar sama mama? Ada gak orang tempeleng mama, ada gak? Ada. Apa mama kurang baik? Apa pengorbanannya kurang? Saudara maka orang mengatakan, oh kalau orang kalau baik itu semua pasti senang. Belum tentu. Kalau kepentingan dia tidak dipenuhi saudara. Mama kasih warisan jatah saya kurang. Wah dia masih hormat mamanya. Mana dia mau hormat mamanya yang ada dia tempeleng mamanya. Karena keinginan dia tidak terpenuhi oleh mamanya. Saudara itu sebabnya kita tidak bisa saudara, selain Tuhan mengubah hati manusia. Tidak gampang mengubah hati orang yang tidak percaya, hati orang yang curiga. Yesus saja mereka tidak percaya, apalagi saudara dan saya. Kita tidak ada mujizat loh. Kita nggak ada kebenaran, kita nggak ada kasih seperti Yesus. Saudara, Yesus saja mereka nggak percaya, apalagi kita. Saudara sekalian lihat ya. Nanti setelah Yesus jelaskan di ayat 4, ayat yang ke-69, saya belum bahas itu saya taruh di terakhir. Ayat 69 ya, kita lihat dulu. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Setelah penjelasan ini mereka terima enggak? Tidak terima. Terus sekarang kita lihat ayat 70-71 dulu. Nanti bagian terakhir baru saya masuk kepada ayat 69. 70-71. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Mari kita baca Markus 14. Mari kita baca paralelnya di dalam Markus 14.
ayat 63 dan 64. Markus 14 ayat 63 dan 64. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Suara bulat. Imam besar mengoyakkan pakaian apa? Berarti dia sudah sangat bersalah. Dia sudah sangat berdosa. Itu sebabnya dia harus dihukum mati. Bagaimana pendapat kamu? Setuju? Sepakat? Sehati? Setuju. Suara bulat. Berarti apa? Tidak ada dissenting opinion. Bulat. Semuanya setuju saudara. Menyalibkan Yesus. Padahal Yesus mengaku anak Allah. Sekarang kita baca Markus 15. Ayat 39, mari kita buka suara baca sama-sama. Markus 15 ayat 39, ini counter fact-nya yang sangat menarik. Markus 15 ayat 39, 1, 2, 3. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Loh, kan tadi Yesus bilang dia anak Allah, justru orang Farisi menyalibkan dia. Sekarang kepala prajurit yang menyalibkan Yesus, mengaku Yesus anak Allah. Jadi mana yang buta, mana yang melihat? Kan saudara lihat sendiri. Setan berkali-kali mengatakan, engkau anak Allah, apakah engkau datang untuk menyiksa kami? Setan mengaku Yesus anak Allah. Kok orang Farisi tidak mau mengaku Yesus anak Allah? James Edwards mengatakan, orang Farisi bukan marah karena orang mengaku diri Mesias, itu biasa. Kalau orang mengaku diri anak Allah berarti dia menyamakan diri dengan Allah. Itu orang Farisi tidak bisa terima. Tidak bisa terima bukan karena Yesus salah, karena mereka yang salah. Karena mereka percaya satu Allah, satu pribadi. Mereka tidak mengerti yang namanya satu Allah, tiga pribadi. Mereka tidak mau terima. Tidak bisa dia sebut anak Allah loh. Saudara lihat kepala prajurit yang menyalibkan Yesus sendiri mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Berarti yang sudah celik mata, betul dia anak Allah. Tapi yang buta saudara, mereka tidak mau terima. Udah mau terima apa Yesus sudah kasih penjelasan. Ayat 69 sudah kasih penjelasan. Sebelum mencapai yang mereka inginkan, they will never stop. Kalau Pilatus, umpama andai kata Pilatus tidak memenuhi keinginan mereka, mereka berhenti enggak? Misalnya Pilatus mengatakan, dia tidak salah loh. Sekarang kita berhenti sampai di sini. Oh, ini keputusan pengadilan. Hakim yang mulia Pilatus berkata dia tidak bersalah. Ayo kita semua sepakat yuk, terima yuk. Oh tidak. Pilatus tidak mau nurut mereka, mereka ke Roma. Cari Kaisar Romawi. Sebelum keinginan mereka dipenuhi untuk membunuh Yesus, mereka tidak akan berhenti apapun halangannya. Mereka langsung bilang, Pilatus kalau kamu tidak menyalibkan dia, kamu bukan sahabat Kaisar. Nah Pilatus kenapa menyerah? Dia tahu Yesus tidak bersalah. Dia tahu mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Kenapa dia menyerah? Saya sudah jelaskan berkali-kali. Karena semua orang takut yang namanya kerusuhan. Begitu kerusuhan, Romawi tangan besi. Itu sudah tahu semua peraturan Romawi. Pax Romana, damailah Romawi. Romawi itu secara anti satu hal, kerusuhan. Buktinya apa? Herodes Agung mati, anaknya 3 menjadi raja wilayah. Herodes Antipas, Herodes Arkelaus, Herodes Filipus, 3. Herodes Arkelaus menjadi raja wilayah Yudea. Dipecat, digantikan oleh Pontius Pilatus sebagai wali negeri. Kenapa dia dipecat? Karena tidak bisa menangani kerusuhan di Yerusalem. Mereka ingat terus Herodes Arkelaus dipecat. Jangan main-main sama Romawi. Romawi tidak mau ada kerusuhan. Saudara sekalian, kalau mereka sudah membenci Yesus, Pilatus itu setuju tidak setuju, mereka akan terus maju. Saudara lihat ya, bukankah ahli-ahli Taurat semua mengerti hukum Taurat? Kenapa bebaskan Barabas? Bukankah Barabas seorang penjahat? Lebih baik penjahat yang kami terima daripada Yesus yang tidak bisa memenuhi atau tidak cocok dengan kemauan mereka. Gak apa-apa Barabas. Buat apa Yesus? Barabas tidak apa-apa. Kan Barabas paling sedikit dia tidak melawan kita. Itulah pilih Barabas ya. Dan heran punya heran di atas segala heran. Barabas juga namanya Yesus, betul gak? Yesus dari Nazaret atau Yesus Barabas. Barabas artinya the son of a father. Itu artinya bahasa Aramaik. Bar, son, father. Biasanya orang Yahudi panggil rabi, bapa. Maka Barabas kemungkinan besar
anak seorang rabi. Waktu mereka minta dari sekian pencuri yang dibebaskan, mereka minta Barabas. Oh, anaknya temannya sendiri. Mungkin waktu mereka debat-debat ada yang bisik, anak saya di dalam. Bisa nggak tolong dia dikeluarkan? Oh bisa, pilih mana? Barabas suruh keluar. Saudara, enggak apa-apa, dia orang jahat, enggak apa-apa. Yang penting jangan Yesus. Pokoknya saudara sekalian, itu namanya ABY, asal bukan Yesus ya. Itu kalau dalam politik kan begitu ya. ABY, pokoknya asal bukan Yesus harus dia singkir. Harus dia, Pilatus mau taat apa enggak taat? Pilatus enggak taat, kita cari Kaisar Romawi. Saya enggak tahu kalau Kaisar Romawi enggak taat mau cari siapa lagi saudara. Saudara sekalian, ini yang terjadi. Yesus sudah memberi penjelasan, tetap mereka tidak mau berhenti. Nah, saya mau masuk kepada kemenangan yang terakhir. Saya balik ke ayat 69. Mari kita baca sama-sama. Lukas 22 ayat 69. Ini kemenangan yang terakhir. Kemenangan yang terakhir. 1, 2, 3. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Pertanyaan saya begini. Kan mereka tidak percaya. Kalau tidak percaya buat apa ngomong? Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Kan mereka nggak percaya. Kan Yesus sendiri bilang mereka nggak percaya. Buat apa ngomong? Saudara perhatikan, kebenaran harus disampaikan. Terlepas mereka percaya atau tidak percaya. Kebenaran harus disampaikan. Kebenaran saudara, tentang future glory, tentang kemuliaan yang akan datang itu harus disampaikan. Terlepas dari mereka percaya atau tidak percaya harus disampaikan. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi salah satu materi penghakiman Tuhan di dalam penghakiman terakhir. Ingat, kamu sudah pernah dibilangi tentang anak Allah. Duduk di sebelah kanan Allah, anak manusia. Kamu tidak percaya, kamu terus mengejar supaya bisa menjatuhkan Yesus. Kebenaran itu harus disampaikan. Mereka tidak percaya pun kebenaran itu harus disampaikan supaya dalam penghakiman terakhir mereka tidak bisa berkelit. Kami nggak pernah dikasih tahu loh. Kami nggak pernah dikasih tahu kalau Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah loh. Kami nggak tahu loh. Yesus mengatakan, ingat saya sudah pernah ngomong, tetap kamu tidak percaya. Kemuliaannya, kemenangannya di mana? Kemenangannya adalah future glory. Sudah lihat ya, mulai sekarang anak manusia sudah ini berarti past, saudara. Sudah ini berarti past. Duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Yesus belum mati, Yesus belum bangkit, Yesus belum naik ke surga. Kalau sudah bicara duduk di sebelah kanan Allah, maka saya sebut kemenangan yang ketiga sebagai kemenangan paradoksikal antara future glory and present suffering. Kemuliaan di depan sudah dilihat dibandingkan dengan penderitaan masa kini. Kemenangan di depan, kemuliaan di depan, future glory. Siapa yang melihat future glory itu? Atau yang dilihat hanya present suffering, yang dilihat hanyalah present failure, yang dilihat hanyalah present problem. Yesus tidak ada masalah, Yesus tidak ada kesalahan. Tapi mereka tidak bisa melihat kemuliaan yang akan datang. Kekudusan Yesus saja mereka tidak bisa lihat yang sekarang, apalagi kemuliaan yang akan datang. Future glory. Kebenaran tentang future glory itu yang Yesus sampaikan di dalam ayat 69. Inilah kemenangan. Saudara, kemenangan yang paradoks, saudara. Di tengah-tengah penderitaan, saudara, dia memperlihatkan future glory, melihat ke sana. Saya kasih satu contoh, saudara langsung mengerti. Seorang laki-laki datang ke rumah. Ketemu tante, omnya sudah meninggal. Tante, saya mau menikah dengan anak tante. Oh ya, kamu tadi datang naik apa? Naik motor. Oh, kamu ada motor. Ya naik motor tapi bukan milik saya tante. Oh Gojek namanya. Ya enggak usah berbelit bicaranya. Lalu saudara sekalian ngomong panjang lebar. Si tantenya bilang, tante doakan ya. Oke, tante setuju. Wah, setelah setuju, ibu itu saudara-saudara kandung dia semua marah. Kamu ngawur ya. Anak perempuan kamu baik-baik kamu mau serahkan kepada orang yang kerjanya cuma begitu. Jadi suami dia, emang lu pikir nanti mau makan batu? Tapi si ibu itu setelah bicara panjang lebar, dia sudah melihat future glory. Dia berkata, orang ini konglomerat. Ini konglomerat. Future glory sama present problem, present suffering, dia bisa ketemu. Tapi saudara sekalian, tetangga-tetangga dia tidak bisa lihat.
Saudara-saudara kan udah bisa lihat, saudara, kenapa? Orang kayak begitu lu mau jadi mantu yang benar aja apa kurang laki-laki? Ini konglomerat. 30 tahun kemudian dia konglomerat. Dia konglomerat. Kok bisa lihat ya? Karena waktu ngomong-ngomong saudara, karakternya, kerjanya, sifatnya, ketahuan semua. Itu ada ciri-cirinya, dia sudah melihat kemuliaan yang di depan. Saudara. Tapi ada juga yang tidak lihat, saudara, tidak bisa lihat, saudara. Wah, marah-marah. Kenapa saudara marah-marah? Karena diprovokasi juga oleh tetangga-tetangga. Tetangga provokasi ini saudara ada agenda politiknya. Kepengen anak perempuan itu nikah sama anak mereka, saudara. Jadi jangan. Sudah begitu saudara sekalian. Oke. Waktu nikah papa mamanya nggak mau datang. Terus kokonya papanya bilang, kalau kamu nggak mau datang, kamu nggak mau terima mantu. Saya terima ya. Saya udah kasih tahu loh, sudah terima. 30 tahun lagi, 20 tahun lagi saudara, mantunya kaya raya. Saudara, waktu utang bank, satu deret rumah itu saudara, utang bank semua mau disita sama bank. Dia bayar semua satu deret rumah itu. Orang mertuanya, tetangga kiri, tetangga kanan, semua dia bayar. Setelah mantunya sudah kaya saudara, bapak itu passwordnya selalu nama mantunya kemana-mana. Oh ini, dari mana om? Dari Singapura, dibawa sama dia. Itu passwordnya itu terus, saudara. Diomongin terus kemana-mana. Memang saya baru mengerti manusia itu ada kemunafikannya, saudara. Dulu, nanti kalau orang yang tahu peristiwa dulu akan terus ngomong. Dulu, wah marah-marah. Sekarang aja udah kaya, kemana-mana namanya disebut terus. Dulu coba, siapa yang mau terima? Kenapa, saudara? Karena tidak bisa melihat future glory. Tapi saya tidak berarti saudara pulang asal orang lamar anak perempuan, saudara langsung terima ya. Saudara salah lihat terus hidup menderita, jangan persalahkan saya loh saudara. Ini gara-gara khotbah Pak Undo tuh katanya mesti terima. Saudara mengerti kemuliaan yang di depan. Melihat yang di depan itu saudara, bukan melihat yang sekarang. Melihat yang di depan itu saudara dilakukan oleh guru piano, dilakukan oleh pelatih sepak bola. Mereka kadang-kadang dalam hal ini saudara lebih Kristen dari orang Kristen. Banyak orang Kristen buta, tidak bisa melihat future glory. Pelatih sepak bola pergi ke Brasil, ke Argentina. Anak ingus meleleh-leleh suara tendang bola. Dia 2 menit saja lihat tendang bola. Dia bilang bawa ke Barcelona, masukkan sekolah sepak bola. Barcelona, sekolah sepak bola. Barcelona C, Barcelona B, Barcelona A. Siapa namanya? Messi. Itu Messi. Mulai dari Barcelona C. Kenapa saudara? Karena itu namanya saudara pemandu bakat itu kalau di sepak bola. Dia bisa lihat. Wah ini anak dari larinya, dari cara tendang bola, ini anak berbakat, bawa. Saudara itu yang bisa lihat itu saudara. Siapa yang bisa melihat future glory itu? Kadang-kadang saudara ada orang yang bisa melihat future glory, saya sebut sebagai orang yang berjiwa nabi. Tapi saudara betapa sedikit sekali orang seperti itu. Biasanya orang seperti itu, kalau dia kurang berani saudara, suara dia ditelan oleh banyak orang. Akhirnya dia disingkirkan. Kamu ngawur. Tapi setelah terbukti saudara, puluhan tahun sudah lewat, baru orang mengatakan, wah dulu keliru ya. Ternyata dia yang betul. Karena dia sudah melihat itu. Sama piano, musik klasik juga sama. Ada yang bisa melihat anak main piano, ada yang bisa melihat anak main biola saudara. Wah anak main biola saudara, main piano pencet-pencet. Ini berbakat. Kita yang tidak mengerti saudara sekalian, main, oh bagus ya, bagus. Ya kita salah 5 nada juga kita nggak ngerti kan. Pokoknya bunyinya nggak error udah bagus. Tapi guru piano tahu lihat dari cara dia ini, ekspresinya apanya. Itu sudah ada kepekaannya sendiri. Siapa yang bisa melihat future glory? Itu kemenangan di situ. Kemenangan itu saudara bersifat profetik, bersifat nabi. Sudah dari jauh-jauh sudah melihat. Saudara tahu kan? Bisnis juga seperti itu. Saudara orang punya uang cash, idle, dia beli tanah. Buat apa beli tanah di situ? Sampai kucing keluar tanduk, tidak ada gunanya. Nah biasanya daerah itu setelah berkembang, saudara, ada berapa orang yang punya tanah. Biasanya kayak begitu, seperti Batam dulu dan sebagainya. Kan waktu masih kosong kan cuma berapa orang punya. Saudara, sama di mana-mana seperti itu, mana-mana lah, saudara tahu sendiri. Setelah 20 tahun, 30 tahun, saudara mereka dulu beli tanah cuma berapa. Orang tidak mau beli tanah itu, buat apa beli tanah di situ. Nah itu saudara butuh orang yang melihat. Orang pelukis masih muda datang hidup susah.
Pak, saya istri tidak ada beras, bisa nggak beli berapa? 500.000 aja buat beli beras. Begitu dia terkenal 3M. Kok bisa ya? Itu mata, saudara. Tidak bisa semua lukisan 500.000 jadi 3M. Pokoknya saudara cari 500.000 beli semua. Akhirnya semua nggak jadi apa-apa juga, saudara. Tambah jadi 400.000, 300.000. Mata yang melihat future glory. Ini orang akan sukses. Tapi orang seperti itu saya berkata kepada saudara, langka. Karena berjiwa nabi tidak banyak orang. Itu sebabnya tidak banyak orang kaya, tidak banyak orang sukses. Karena yang mata berjiwa nabi tidak banyak. Jadi kita tidak usah heran, saudara. Kenapa? Ya memang kita punya mata. Kita tidak bisa beli tanah keliru, lihat ini keliru, lihat orang keliru, dapat mantu keliru, ini keliru, beli mobil second rusak melulu, saudara ya. Semuanya keliru, saudara. Matanya memang mata itu yang susah, itu adalah mata yang bisa melihat future glory. Ini yang menjadi problem, saudara. Yesus sudah ngomong future glory itu, mereka tidak lihat. Mereka tidak lihat, itu sebabnya setelah Yesus ngomong pun mereka terus. Kemenangan yang ketiga itu adalah kemenangan paradoksikal. Future glory yang dilihat di tengah-tengah kondisi present yang sama sekali tidak sesuai. Kalau saudara bisa melihat future glory di depan, itu kemenangan yang sangat besar. Kalau tidak, seringkali setelah puluhan tahun lewat, kita sendiri mengaku itulah kebodohan terbesar kita. Melewatkan sesuatu yang sangat berharga hanya karena kita tidak memahami kemuliaan yang ada di belakangnya. Banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Saudara bisa membayangkan, saya bisa kasih contoh sangat banyak, tapi dari beberapa contoh ini, saudara sudah bisa mengerti. Kiranya 3 kemenangan ini yang menjadi patokan kita dalam menghadapi penderitaan. Pertama, kemenangan pengharapan akan keadilan. Kemenangan kasih yang dinyatakan. Kemenangan pandangan akan kemuliaan yang akan datang. Mengatasi kesulitan yang sedang dialami. Mari kita berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman Tuhan sudah diberitakan pada pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya kami mengalami kemenangan-kemenangan seperti Kristus yang menang. Kami tidak ingin dikalahkan ya Tuhan di dalam kesalahan-kesalahan kami dan kebodohan-kebodohan kami. Kiranya Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami untuk sungguh-sungguh menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Hari Selasa saya akan memimpin PA Wanita dengan tema kerohanian para perempuan di sekitar kelahiran Tuhan Yesus. Mari Bapak, kaum ibu atau perempuan bisa bergabung bersama-sama belajar firman Tuhan dan bersekutu di dalam PA Wanita pada hari Selasa yang akan datang. Hari Rabu Pak Calvin akan meneruskan PA dengan tema menghadapi strategi-strategi setan bagian yang ketiga. Mari kita belajar secara fisik pada hari Rabu. Lalu saudara sekalian, hari Sabtu akan datang seperti sudah diumumkan tadi, kita mengundang jemaat untuk bisa mengikuti pelatihan pengkhotbah awam. Kami mengharapkan jemaat boleh bergabung bersama-sama untuk belajar firman dan belajar tentang pelayanan pengkhotbah awam. Sekalipun kita belum tentu akan pergi, kami undang dan harapkan dengan sangat Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama. Saudara sekalian, buku yang tadi saya sudah kutip yaitu Cornelius Plantinga bisa saudara beli di counter buku di bawah setelah kebaktian.